Halo, good people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sayang, salam cinta dari aku Yuni Lopez ya, atau boleh dipanggil Yuni atau Yelo ya, terserah deh. Ya di sini jadi aku ingin sharing cerita aja tentang riwayat penyakit yang saya alami, yaitu kista-kista ya. Semoga di sini dengan kalian menonton video saya, semoga bisa mengambil hikmahnya dari video yang akan saya ceritakan ini gitu ya. Jadi uh, saya akan menceritakan secara detail mungkin, insya Allah gitu ya, dari sejak kapan itu terjadi, sejak kapan itu mulai terasa, sejak kapan itu harus ditindaklanjuti gitu ya. Jadi saya akan menceritakan gejala-gejalanya, terus apa penyebabnya juga di sini. Oke, sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga nanti setelah selesai video ini kalian bisa mengambil hikmahnya dan bisa menjaga diri terhadap kesehatan masing-masing, karena yang namanya hidup sehat itu tidak hanya dengan olahraga saja. Jadi harus balance ya. Selain olahraga, pola makan, pola tidur itu harus diatur dan dijaga supaya tubuh kita itu jauh dari segala penyakit. Amin gitu ya. Nah, tidak lama lagi kita akan mulai aja ya. Oke. Pertama itu aku cerita dulu sebelum Covid ya. Sebelum Covid itu kan kita kalau tidak salah 2019 ya, Covid itu mulai merambak, yang kita 4 bulan itu tidak boleh kemana-mana, alias seperti pengantin dipingit di rumah, tidak boleh keluar kemana-mana satupun. Oh ya, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, pekerjaan aku adalah selain ibu rumah tangga adalah instruktur senam, instruktur cardio dance ya. Jadi sebelum Covid itu terjadi, which is 2018 ya, 2000 sebelum 2019 kan, karena Covid itu kan 2019. Nah, sebelum Covid itu terjadi di tahun 2019 ya, aku tidak pernah yang namanya kena minuman apa kayak minuman saset gitu yang namanya Good Day Cappuccino ya. Tapi ini sekali lagi bukan ingin menjelekkan nama produknya, bukan ya. Itu aku apa namanya, spill dulu gitu ya. Karena aku ngerasa gara-gara aku sering, selain minuman itu ada lagi beberapa minuman yang aku minum gitu kan. Mungkin itu faktornya, mungkin gitu ya. Nah, jadi sebelum tahun 2019 itu, sebelum Covid itu terjadi, tidak pernah yang namanya kena minuman-minuman kopi sasetan, minum-minuman teh kotak, atau yang maksudnya ada kan teh kotak itu kan ya, bukan mereknya loh, maksudnya ya adalah beberapa nama gitu ya. Ya itulah pokoknya gitu, minum saset kayak gitulah gitu. Intinya aku jorok gitu ya dari segi makanan gitu. Nah, jadi terjadilah eh, dan aku tidak pernah ngalamin apa namanya gejala apapun kecuali capek badan gitu ya, karena aktivitas di luar ngajar yang begitu padat gitu ya. Badan fisik capek, diurut pun tidak masalah, kalaupun diurut aku 2-3 hari sudah oke gitu ya, dan tidak pernah ngerasakan nyeri-nyeri yang lain gitu kan. Nah, balik lagi kita ke cerita 2019, oke. Nah, di 2019 itu kita kan terjadilah yang namanya COVID-19 ya, dimana lagi booming-boomingnya, lagi hits-hitsnya itu COVID. Kita ini sebagai warga Indonesia, bahkan seluruh dunia, itu kita tidak boleh keluar sedikit pun ya. Kita 4 bulan itu, kalau tidak salah ya, aku ngerasa 4 bulan itu ya, aturan dari pemerintah kita tidak boleh keluar sama sekali ya, which is dimana aku, pekerjaan aku adalah yang tadi aku cerita, instruktur senam ya, cardio dance instructor. Job aku kebanyakan di kantor ya, adalah aku ngajar di satu gym, di mega gym gitu ya, tidak usah disebutin ya, di salah satu mega gym. Selain itu aku juga ngajar di kantor-kantor instansi gitu, lalu aku ngajar di studio-studio juga, tapi job aku lebih banyak di perkantoran gitu. Nah, karena COVID itu terjadi, jadi akhirnya aku jobless
benar-benar tidak ada pekerjaan sama sekali, benar-benar tidak ada pemasukan sama sekali. Ya dong, karena kita benar-benar tidak boleh keluar sama sekali seperti pengantin yang begini ya. Nah, dari situ apa sih kerjaannya kalau di rumah? Ya kan kita biasa beraktivitas di luar sana gujrak-gujrik, tiba-tiba harus stay home gitu, tidak ngapa-ngapain. Buat tidak ngapain ya, maksudnya ya kegiatan yang biasa kita lakukan di luar itu benar-benar di cut gitu loh. Nah akhirnya di rumah itu kan, namanya aku sebagai ibu rumah tangga, selain pekerjaan ibu rumah tangga, apalagi coba ya, karena aku tipikalnya orang yang tidak suka olahraga sendiri gitu. Even nih aku adalah instruktur, sebenarnya aku bisa aja dong olahraga di rumah ya kan, tapi beda feelnya, itu sangat beda banget gitu. Better aku olahraga sendiri tapi di tempat keramaian. Nah itu aku lebih lebih oke, lebih nyaman, lebih fun buat aku. Tapi kalau ketika even aku adalah seorang instruktur, instruktur olahraga, instruktur senam ya, olahraga di rumah gitu sendiri gitu di rumah, feelnya beda aja gitu. Satu, kurang semangat, kedua yang nggak fun aja buat aku gitu. Kecuali yang tadi aku bilang gitu, aku olahraga sendiri di luar gitu ya, tapi di khalayak ramai seperti misalnya di GBK atau di Monas atau di mana. Nah itu aku lebih fun gitu loh, lebih oke, lebih nyaman gitu kan. Seru sendiri juga nggak masalah gitu kan. Udah, apa sih kegiatannya selama COVID itu? Uh, aku selain mengerjakan tugas ibu rumah tangga, ya paling kerja itu ya makan, makan minum, terus pekerjaan rumah. Setelah itu ngapain, tidur lagi gitu kan. Nah akhirnya apa, lewatlah tuh iklan good day cappuccino gitu kan. Duh kayaknya enak ya kalau minum ini, kayaknya seger nih gitu kan, coba belilah aku, misalnya belilah aku. Pertama satu saset aku minum ya, karena kan kerja kita kan itu ya, nggak boleh keluar apa-apa gitu kan, makan minum ya terus sendiri dong, badan kita jadi mekar ya kan. Terus ditambah aku minum-minum kayak gitu kan. Nah, karena lewat iklan itu, ketika masa Covid, jadi aku ngerasa, kayaknya enak ya minum itu ya, gitu kan. Belilah aku akhirnya satu saset gitu. Pas jajal, aku tanpa gula loh, aku nggak pernah minum itu pakai gula. Tidak pernah aku, sasetan yang ada di situ aja, maksudnya takaran gula yang ada di dalam sasetan itu tidak pernah aku tambahkan lagi, karena itu aja udah manis gitu kan. Karena kan aku tidak pernah tahu ini ya, maksudnya, eee minuman itu bagus apa enggak buat tubuh aku gitu kan, karena aku pikir fine-fine aja gitu kan, nggak masalah gitu kan. Jadi aku minum itu dari sehari satu ketagihan, sehari bisa 5 kali, which is berat badanku adalah dulu 61, tiba-tiba 200 deh, ke 75 dalam waktu kurang lebih 4 bulan apa berapa bulan gitu ya, aku lupa deh gitu kan. Drastis deh aku naik 75, mekar dong badan ya kan. Nah itu kalau tidak salah setelah 4 bulan itu nggak boleh keluar, itu kita masih masa pandemi covid gitu kan. Nah itu continue tuh minum tuh, kadang aku bisa sekali seduh bisa 2 saset. Nah 2 saset itu sekali seduh, tapi aku bisa 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 beberapa kali minum gitu kan. Nah sudah, eh, berlangsung itu COVID 2019, 2020 ya, kita setahunan kurang lebih, hampir 1,5 tahun atau 2 tahunan gitu deh gitu. Aku itu COVID kan ya gitu. Setelah 2020 2021 kayaknya masih masih itu deh, masih pada betul, ada yang namanya apa tuh namanya, yang kata apa ya namanya ya, nama-nama bahasa covidnya aku lupa deh, pokoknya nanti kalian searching sendiri deh gitu kan, ppkm apa apa gitulah gitu. Nah itu timbullah gejala aku di sini merasa, apa namanya, di tahun kalau tidak salah di pertengahan 2021 ya, kalau tidak salah pertengahan 2021 aku merasakan eh, nyeri gitu. Jadi, tapi ini gejala ini sebenarnya ketika aku masih perawan gitu, aku ngerasa kok di bagian sebelah kanan ini payudara kok kayaknya kayak ada yang keras gitu loh, maksudnya kayak, tapi aku periksa di beberapa rumah sakit besar seperti di rumah sakit Tarakan, awalnya di Tarakan. Di Tarakan itu aku
bertemu dengan dokter si Hombing. Dulu terkenal banget dokter si Hombing itu. Nah aku ke sana untuk ngecek gitu kan, itu kalau nggak salah aku punya anak baru satu, dia baru punya anak satu gitu, si kakak. Nah jadi aku penasaran kan, akhirnya aku ke sana terus diperiksa, oh nggak apa-apa bu, ini aman kata gitu, ini jatuhnya kelenjar susu beku gitu kan. Jadi ibu KB-nya apa, terus saya bilang KB saya spiral dok gitu kan. Dan memang saya tidak mau yang namanya KB itu, sekali lagi saya kasih tahu ya, saya pribadi, saya kalau KB dari awal saya punya anak pertama sampai kedua, ya sampai terakhir ini dilepas setelah ada ketahuan mau operasi kista ovarium, itu aku baru buka gitu ya. Tapi dari sebelum, dari punya anak pertama sampai anak kedua ke sini-sini sudah beberapa kali ganti IUD gitu. Nah, karena apa? Aku kepengenin spiral pertama. Aku kalau yang namanya suntik, karena aku lihat-lihat semuanya itu perempuan rata-rata gemuk badannya. Apalagi ada yang bilang 3 bulan sekali nggak keluar head, 1 bulan sekali nggak keluar head. Aduh, itu badannya tuh rata-rata yang aku lihat bengkak, dan aku nggak mau karena aku orangnya gampang cepet gemuk gitu ya. Terus kedua, kenapa aku tidak mau minum pil? Aku orangnya mageran, lupaan, malesan gitu kan. Jadi kalau inget ya minum, kalau enggak ya ini gitu. Nah, takut kebobolan gitu kan. Dan ada contoh adalah dari paraku. Dia masih minum pil aja masih kebobolan. Entah dia lupa atau entah telat minumnya atau gimana, aku nggak ngerti. Nah itu aku nggak mau, kenapa, makanya aku memutus untuk dari awal IUD aja gitu. 40 hari setelah punya anak pertama aku pasang IUD gitu ya. Ya, nah terus aku balik lagi cerita yang ke dokter ya, dokter Tarakan dengan dokter Suami kalau nggak salah namanya. Nah terus kata dokternya, ibu KB-nya apa? Terus saya bilang spiral dok gitu. Oh bagus, untung ibu KB-nya spiral, karena kalau tidak spiral, misalnya kayak suntik ataupun pil itu kan bisa apa namanya, eh, karena udah ada ini nih gejala susu beku gitu kan, jadi dikhawatirkan bisa menjadi tumor kayak gitu kalau terlalu lama menggunakan KB dua itu yang tadi saya sebut, suntik ataupun pil gitu kan. Uh, jadi bagus ibu pakai spiral kayak gitu kan gitu. Hairnya lancar bu, lancar dok, banyak banget malah kata aku gitu kan. Iya jadi apa ya, hormonnya apa gitu katanya gitu, pokoknya ini aman kok bu katanya gitu, tidak masalah, tidak membahayakan katanya gitu. Karena kalau ibaratnya ibu mengkonsumsi eh, apa namanya KB dengan pil ataupun suntikan, nah itu bisa. Ya, jadi kalau misalnya aku KB suntik dan minum pil itu akan merusak hormon. Merusak hormon ya maksudnya mengganggu hormon gitu kan. Eh, bisa kalau terlalu lama bisa nanti kemungkinan terjadinya tumor gitu kan. Nah, tumor itu ada dua, jinak dan uh, ganas. Nah, kalau tumor jinak itu macam-macam kayak kista gitu kan. Kalau yang apa namanya, yang seperti yang gue alamin itu namanya masih termasuk tumor jinak mungkin ya. Terus kalau yang disebut tumor ganas itu yang disebut namanya cancer. Dan bu, ini nih ibu tuh masih aman gitu ya, ibu cuma jatuhnya kelenjar susu beku gitu kan, aman kok nggak apa-apa, cuma dikasih ini aja, sering-sering kasih air hangat katanya gitu kan, kalau memang lagi merasa nyeri katanya gitu kan. Kalau sudah ke cancer nih bu, saya kasih tahu ya ibu, kalau misalnya ada gejala seperti payudaranya beda sebelah, terus yang di antara yang kanan dan kiri, terus kedua ketika disentuh sakit gitu kan atau nyeri. Nah ketiga, kalau ketiga itu keluar nanah atau apa gitu, putihnya atau apa apa gitu, nggak ngerti deh gitu ya, mau sebelum jauh-jauh bukan sampai gitu kan. Jadi ini aman dok saya gitu, aman, oke. Terus udah tuh, nah, seiring berjalannya waktu gitu ya, aku mau cerita yang pas kamu menyusui kedua anakku nih. Aku juga rada bingung ya, ketika aku punya anak yang besar, aku punya puting sebelah kanan itu kan ada gitu, sebelah kiri justru tidak begitu menonjol gitu ya. RTT-nya katanya kalau kanan itu nasi, yang kiri adalah air gitu kan. Nah,
ketika aku menyusui, herannya kan kalau yang kanan ini aku ada putingnya nih untuk yang si kakak nih, tapi yang kiri yang aku justru putingnya tidak terlalu ada gitu kan. Jadi kalau nyusui itu tuh yang kanan itu tuh padahal arsinya banyak nggak keluar gitu. Apakah terhalang si kelenjar susu buku itu apa gimana aku nggak ngerti gitu ya. Nah ketika yang punya tapi yang dua-duanya ini gitu asinya subur gitu kan. Apalagi yang kiri, kalau yang kiri itu paling paling senang si kakak yang kalau nyedot yang kiri itu dia eh, banyak gitu kan. Nggak tahu yang kalau yang si kakek itu yang kanan dia nggak apa namanya nggak keluar walaupun disesep-sesepin tuh nggak mau dia, jadi ibaratnya kesel kali ya udah disedot-sedot tapi nggak keluar juga asinya gitu kan. Kalau yang kiri dia anteng gitu gedotnya. Nah terus akhirnya, nah kalau yang si ade justru aneh, kan katanya kalau orang hamil itu kan putingnya dikasih minyak kelapa biar ini biar bersih atau apa ditarik-tarik gitu kan. Aku sama sekali waktu si kecil nih si ade tidak sama sekali tidak diapa-apain, cuma hanya ketika ini paling membersihkan putih pakai minyak kelapa gitu kan. Tidak diapa-apain, tidak ditarik-tarik, tidak apa-apa, tidak diapa-apain. Nongol sendiri dua-duanya. Nongol sendiri dua-duanya. Dan yang kanan kelu ini malah lancar gitu. Aku kok nggak kayak artis Dolly Parton yang payudaranya gede tuh. Gede banget kan. Itu aku sampai aku beli handuk kecil buat sumpel RTT ASI aku gitu. Itu sampai 3 anduk tembus. Tahu kan handuk-handuk kecil tuh yang kayak buat hemat keringat gitu tuh yang kotak itu. Aku sumpelin di situ tembus kanan kiri. Wah, pokoknya subur banget deh waktu si Ade dan puting pun nongol dua-duanya gitu. Kanan kiri dia jedot gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Nah, ya selesai dari situ eh kan aneh gitu ya kenapa si kakak nggak keluar gitu kan yang kanan gitu, padahal putingnya ada gitu kan. Sedangkan yang kirinya nggak ada gitu tapi keluar dia nyedot, tapi kenapa giliran si ade tuh dua-duanya nggak dipakai putingnya keluar. Terus RTT itu wah alhamdulillah deh berkah banget nih si ade tuh RTT-nya tuh. Ade RTT-nya maksudnya si ade tuh ketika menyusui anakku yang kedua itu yang kecil itu berkah banget di asinya gitu kan sampai tembus sampai bisa berkali-kali ganti, bukan berkali-kali ya maksudnya bisa ya 2-3 kali ganti bra walaupun mesti sudah disumpel karena kan tembus gitu kan. Apalagi kalau dia lagi gak mau nyusu tuh aduh ngebatnya minta ampun, ibu pasti tahu deh kalau yang menyusui kalau kita udah penuh nih anak belum pengen nyusu aduh meriang banget deh tuh. Nah stop cerita di situ. Habis itu anak umur berapa ya terus mulai ada gejala kayak sesak napas gitu. Jadi seperti pernapasan tuh sebelah kanan itu seperti tertutupi gitu. Kadang-kadang. Jadi nggak setiap hari lagi kalau lagi angot suka menutupi pernapasan gitu. Bahkan ketika aku ngajar, dimanapun aku ngajar, ketika rasa ngap itu ada, aku gimmick. Gimmick itu maksudnya jadi aku kayak posisi kayak bukan jongkok tapi ya begini namanya nih. Kayak posisi gini loh gitu, kayak posisi gini nih, apa sih kayak posisi gini ayo ayo ayo, ayo gitu gitu padahal aku sebenarnya itu lagi nafas aku lagi ngap-ngapan gitu. Jadi kalau ketika begini otomatis kan ini turun ke bawah kan udara apa saluran ininya keluar kan napas maksudnya ada rongga buat bernapas gitu. Itu aku gimmick gitu. Karena aku pura-pura ayo ayo gitu semangatnya mana gitu lah kayak gitu. Nah kalau lagi pas ketika aku datang eh fase kayak gitu ketika lagi ngajar tuh pernah beberapa kali kayak gitu. Nah akhirnya aku saking penasaran gak hanya rumah sakit itu ya aku ke Pelni, rumah sakit Pelni. Di rumah sakit Pelni ketika itu aku belum ada BPJS gitu ya. Jadi aku iseng nanya nih, ketemu sama dokternya, dia bilang, oh iya bu, ini ada kayak gitu. Ini sih kayaknya kista, dia bilang kayak gitu. Tapi kelenjar susu buka apa saya aku lupa deh, maaf ya kalau aku salah gitu kan. Jadi memang mau kecil atau besar kalau bisa dibuang atau itu diangkat karena takutnya dia makin membesar bisa membahayakan diri ibu gitu kan. Gunanya nih iseng-iseng nih dulu aku nggak mau spill harganya ya. Pokoknya ketika itu harganya kurang lebih berapa ya? Pokoknya aku nggak mau spill harganya. Wah mikir waktu itu kan aku lagi off ngajar ya karena aku punya anak kan gitu punya anak kecil kan dan aku nggak punya si mbak untuk membantu.
pekerjaan di rumah tangga kan gitu. Jadi bener-bener aku handle sendiri, aku yang udah jadi aku kerjakan semua gitu. Jadi aku off untuk ngajar-ngajar, jadi fokus ngurusin anak dan rumah tangga gitu kan. Waduh, iya dok, nanti saya coba ngobrol sama suami gitu kan. Udah tuh, yang penting gue tahu nih biayanya berapa hanya untuk operasi itu aja gitu kan. Itu udah. Nah, kemudian tepat di tahun 2021. Jadi gini, ini kan aku di bagian kanan ya. Aku kalau tidur sebelah sini, miring begini, itu aku lega nafas. Tapi kalau ke sini, aku bisa tidur tapi tidak bisa lama. Jadi kadang kalau udah merasa ngap, aku pindah begini atau begini. Nah, itu belum parah tuh. Nah, udah gitu, seiring berjalannya waktu, kayaknya mau pertengahan 2021 deh kalau nggak salah. Aku tuh tidur udah serba salah. Jadi biasanya kan kalau kesini aku nyaman ya, gitu. Begini juga masih bisa napas. Nah, entah kenapa pada saat itu aku begini tuh udah nggak bisa napas. Jadi kalau napas terus gitu. Tapi aku nggak punya riwayat penyakit sesak napas loh, tidak ada sama sekali, gitu kan, tidak ada sama sekali. Terus jadi tidurnya maunya begini aja, cuma lama-lama begini sakit ya, gitu. Kita harus berubah posisi gitu. Nah bahkan kalau kesini dulunya aku bisa masih oke gitu ibaratnya paling 5-10 menit aku masih bisa tidur nyenyak dengan posisi begini, miring begini. Sekarang udah nggak, begini malah tambah ngap. Terus aku pegang-pegang raba-raba, kok kayaknya di sini ada sedikit ngejendol ya gitu kan. Terus pegang sini, kok ini kayak ada kayak bercabang gitu kan. Feeling udah nggak enak nih gitu kan. Dalam seminggu aku nggak bisa tidur dan aku tidur duduk. Tidurnya duduk ini nih. Cuma pegel ya lama-lama ya kan. Jadi aku serba salah. Tengkurap aku salah, begini. Pokoknya serba salah deh. Nyamannya hanya begini aja gitu kan. Nah, akhirnya sampai di batas aku udah punya feeling gak enak, aduh gak beres nih di dalam tubuh gua gitu kan. Terus akhirnya aku ke rumah sakit di Bakti Mulia, rumah sakit Bakti Mulia dengan dokter siapa ya lupa namanya tuh. Terus diperiksa lah sama dia kan di USG dulu tuh, memang ada gitu kan. Itu kalau nggak salah 4 senti apa berapa senti gitu ya, lupa kurang lebih lah. Terus dari USG ke dokter, hasilnya kata dokter, oh ibu ini aman bu gitu, masih kecil kok, nggak bahaya kata gitu. Tapi dok kenapa ya kalau nggak bahaya bisa bikin sesak napas saya? Ibu ada riwayat penyakit sesak napas nggak, asma atau apa? Nggak ada dok, tidak ada saya dari dulu gitu kan. Saya sebutin deh saya kerjanya apa gitu kan, tidak ada dok gitu. Terus ketika waktu ngajar kadang tiba-tiba suka kayak kehabisan napas, aku gini gitu, aku jelasin kayak gitu deh gitu. Sampai terakhir yang aku bilang posisi tidur tuh udah serba salah, bahkan cuma bisa duduk sama miring miring apa nih namanya tekanan ya, aku baru bisa tidur pulas gitu. Terus kemudian kata dokter uh, gak apa-apa bu, aman aman gitu kan. Akhirnya aku mikir, aduh kalau aman, gue takutnya nanti nih kalau menurut aman menurut dokter gitu loh, tapi buat gue pribadi gue udah gak nyaman gitu kan. Akhirnya gue memutuskan selang berapa bulan atau berapa minggu gitu, gue pindahlah ke rumah sakit, ke Patria Ika gitu kan. Dari rumah sakit Patria Ika akhirnya urus pengobatan gitu kan, ketemulah dokter. Yang lucu di sini adalah dokternya mandang, dokter dokter kayaknya saya kenal dokter deh, dokternya di dokter Bakti Mulia bukan sih, kata kata aku gitu kan. Iya Bu Yuni gitu, wah udah ngakak deh gue. Akhirnya dilihat lagi kan, iya Bu ini masih aman gitu. Dok gini deh dok, saya pengen diangkat, saya bilang gitu, saya minta dioperasi, saya bilang gitu kan. Karena ini udah mengganggu pernapasan saya gitu kan. Sebelumnya kan di ruang gawat darurat ya kalau nggak salah ya, di unit gawat darurat kan diperiksa dulu gitu kan. Ibu ada benjolan-benjolan lain gak di tempat diketek atau di mana diperiksa kan diketek kan katanya gitu. Diketek nggak ada dok, nggak ada sus gitu. Periksa lah diketek gitu nggak ada gitu. Cuma ini masalahnya ini saya mengganggu pernapasan. Kalau nggak mengganggu pernapasan saya nggak bakalan kesini bilang gitu kan. Gejala ini sebenarnya udah ada gitu, cuma
nggak sampai yang bikin sesak napas, saya bilang gitu kan. Cerita deh tuh dari yang dari awal tadi aku bilang, yang aku ke dokter Tarakan, yang dari perawan aku ngerasa ada benjolan gitu kan, gitu. Ya udah, sampai diputusin dibilang sama dokter yang nyambung itu adalah gejala susu kelenjar susu beku gitu kan, gitu. Aku ceritain tuh yang di rumah sakit Patrick itu. Akhirnya udah dari situ ketemulah dokter, ya udah terus kata "Aman Bu," gitu. "Enggak deh Dok, saya pengennya dioperasi aja, saya pengen diangkat," bilang gitu. "Apapun itu hasilnya," saya bilang gitu. "Mau itu nauzubillah min dzalik ya, mau itu ke arah cancer ataupun saya pokoknya minta diangkat," gitu kan. Saya takutnya yang dikhawatirkan segini aja menurut dokter aman, kecil, udah bikin saya engap gitu kan, udah serba salah saya posisi tidurnya gitu kan. Apalagi kalau didiamkan nanti ke sana-sananya nauzubillah min dzalik gitu. Ya kan kalau ada yang tahu, kalau nggak ada yang tahu bisa kolab ya kan gitu. Nah itu yang dikhawatirkan sama aku gitu kan gitu. Ya udah akhirnya kata dokternya gini, "Oke kalau emang ibu memaksa untuk diangkat, dioperasi gitu, gitu. Tapi saya nggak bisa jamin ya bahwa, misalnya ini udah saya angkat nih, saya tidak bisa menjamin ke ibu, 'Bu, ini udah diangkat ya, ini tidak akan ada lagi kista di payudara Ibu.' Atau saya bilang, 'Bu, ini udah diangkat ya, ini belum ini, tidak apa namanya, tidak, bisa jadi ada lagi.' Nah, saya nggak bisa menjamin, ke Ibu kayak gitu. Kalau Ibu emang memaksa saya untuk mengangkat, mengoperasi gitu kan, melakukan tindakan, ya udah saya lakuinin gitu. Tapi saya nggak bisa janji jaminan itu yang tadi saya bilang gitu. Jadi dia nggak bisa, kan mungkin kalau diangkat, "Ah, gue udah bebas, udah ini," belum tentu gitu kan. Jadi dia nggak bisa ngejamin gini, "Bu, ini udah diangkat, ini udah pasti nggak ada lagi." Nah, dia nggak bisa ngejamin itu juga. Begitu sebaliknya, "Bu, ini udah diangkat, tapi saya nggak tahu ya ini bisa datang lagi atau enggak." Nah, dia nggak bisa ngejamin juga gitu loh. Terus gue cuma bilang apa, "Gak apa-apa Dok, angkat aja, saya cuma penasaran seperti apa sih bentuknya yang bikin saya seperti ini, yang sampai bisa susah napas terkadang, terus, belakangan ini sampai serba salah posisi tidurnya," begitu. "Angkat aja Dok," gitu kan. "Tapi nanti kalau sudah diangkat Ibu nanti, mau biopsi biopsi ya, biopsi apa enggak?" Gitu. "Jangan deh Dok kalau untuk biopsi gitu, biarinlah ibaratnya mau itu ke arah sana atau tidak, biarin," saya bilang gitu, "yang setidaknya saya tahu nih bentukannya kayak apa sih yang mengganggu pernapasan saya ini," gitu kan, yang selama ini saya khawatirkan gitu kan. Udahlah proses gitu kan. Akhirnya proseslah dioperasi di rumah sakit itu, dan ternyata hasilnya nanti ya kalau bisa aku unjukin, hasilnya gitu kan. Dan ternyata kurang lebih nih kalau udah kan dibawa tuh hasilnya ya pas dioperasi tuh, pas aku udah siuman hari ke berapa ya, hari kedua kalau nggak salah, hari pertama gitu. Kayaknya hari kedua deh. Dikasih nih, "Ini Bu hasilnya." Tahu nggak, ini kalau ditaruh di tangan hampir setelapak tangan, hampir setelapak tangan bentukannya, hasil dari kistanya. Kistanya itu isinya adalah lemak. Kayak tahu nggak, kayak tetelan bakso. Nah, tetelan bakso tuh bentuknya kayak gitu tuh, yang ada di payudara aku ini yang aku alami nih, yang kista payudara yang di bagian kanan. Nah, itu sebesar sini nih, hampir hampir sebesar telapak tangan, setengahnya mungkin, setengahnya apa full gitulah, aku nggak tahu deh, gitu. Nah, pas diperiksa sama dokternya, maksudnya kan biasanya kalau habis operasi, dokter ngecek kita kan di hari kedua mungkin gitu kan. Dokternya ngomong apa, "Bu, dalam juga ya Bu, posisinya, kistanya," katanya gitu, "lumayan gede juga." Dalam hati gue cuma gini doang, "Hmm, kemarin, Pak dokter bilang katanya, 'Aman Bu, masih kecil,' katanya gitu kan, 'masih kecil,' katanya gitu." Sekali lagi, balik lagi nih ya, aku mau kasih tahu. Kalau diri kalian di dalam tubuh kalian ini sudah ngerasa tidak ada, maksudnya sudah tidak nyaman untuk beraktivitas gitu kan, ada sesuatu yang gimana ya, yang yakin, "Aduh gue kayaknya nggak beres nih dalam tubuh gue," gitu. Di luar sakit biasa lah ibaratnya gitu, rasa nyeri, rasa sakit yang kita tidak biasa alamin ini intens gitu loh. Nah itu kalian harus memantapkan diri untuk periksa gitu. Kalaupun misalkan memantapkan diri untuk periksa, kalau misal kayak kasus aku gitu kan, kan dokter bilang masih aman-aman. Tapi kalau kita pilih, balik lagi sih ya, karena aku tipikalnya orang bukannya yang gini, berani lo operasi, bukan. Karena gini loh,
daripada ibaratnya kalau nggak dibuang lama-lama malah bahaya, mendingan udah terdeteksi dari sekarang, ya udah angkat gitu loh. Kalau aku orangnya tipe gitu kan, ya alhamdulillah lah lumayan ibaratnya kalau untuk hal kayak gitu nggak ada rasa takut gitu loh ya kan. Jadi aku yang memaksa dokter untuk mengoperasi payudara kanan aku untuk mengambil kista aku gitu. Ternyata adalah bentuknya kista lemak gitu kan. Nanti aku kasih unjuk bagai bentukannya. Dah, itu di pertengahan 2021. Lanjut kita bikin part 2 aja kali ya gitu ya. Ini part satunya untuk cerita yang masalah kista yang ada di payudara gitu kan, yang di bagian kanan. Karena aku semuanya serba kanan nih. Kista payudara kanan, terus kista ovarium dan mium itu adanya di sebelah kanan juga gitu, terus kista ginjal di sebelah kanan juga gitu kan. Jadi aku nih bagian kanan yang dihajar gitu kan. Tapi apa namanya, dari semua semua yang aku alami itu ya aku tetap bersyukur gitu kan sama sama Allah gitu ya. Apa namanya, mungkin ini adalah teguran kenapa untuk istirahat atau ibaratnya kamu harus jaga makan, jaga pola hidup kamu gitu kan. Karena sekali lagi yang tadi aku bilang di awal, hidup sehat itu bukan hanya olahraga aja, tapi hidup sehat itu adalah selain kita olahraga, pola makan kita diatur, pola tidur kita dijaga gitu, terus banyak air putih. Nah, itu satu kesatuan kalau menurut aku. Kalian coba deh, kalau kalian punya obat diet, apapun itu ya, merek dietnya, maksudnya pil pelangsing, minum-minuman shake yang berprotein, yang bisa melangsingkan tubuh gitu kan. Itu pasti di setiap ininya gitu ada bacaan, tetap jaga pola makan teratur, olahraga teratur, banyak air putih. Itu aja sih sebenarnya hidup sehat ya kan. Itu aja 3, banyak air putih, pola makan teratur atau pola makannya dijaga, terus sama olahraga teratur. Udah 3 ini aja kalian tanpa ibaratnya menggunakan pil diet atau apa gitu ya, atau apa atau lah semacamnya itulah, kalian itu udah hidup sehat gitu kan. Nah, terus kalau kalian ibaratnya hidup sehat di antara 3 ini sudah dilaksanakan, terus ditambah dengan kalian minum pil atau minuman berprotein itu apalah ketika langsing, itu hanyalah bonus kalau ketika kalian langsing gitu. Oke, untuk kista payudara kita cut dulu di sini gitu ya. Nanti yang part 2 aku akan cerita yang kista ovarium. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.